hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder bekas tebang. Karena hutan lindung nggak mungkin ditebang ya. Nih coba aku pakai yang empat. Hutan produksi terbatas itu masuk ke eh, hutan tanam, skornya dua. Semua nih hutan produksi, panjang kali. Ini dua, industri itu, wait, pertambangan, bayar tambak, sawah, pertanian, pertanian semak, hutan, tubuh, savana, lahan terbuka, lahan terbangun. Ini permukiman atau lahan terbangun ya. Industri kan lahan terbangun tuh. Kita kasih skor satu. Lalu ini ada kebun, kebun. Ini ada nih dua. Kolam, kebun, dua. Udah di record apa belum, guys? Kolam itu masuk ke, udah enggak? Jadiin satu sama tambak aja lah. Tiga, lahan terbuka ini ada nih, guys. Mana tadi lahan terbuka itu satu. Lapangan juga masuknya lahan terbuka ya. Sini soalnya nggak ada lapangan, guys. Makam, makam tuh sebenarnya masuknya RTH ya. RTH makam, ruang terbuka hijau. Kita jadiin satu aja lah. Ini mana tadi? Lahan terbuka satu. Permukiman satu. Terus sawah, sawah itu tiga. Semua sawah pokoknya tiga. Makanya tadi aku nggak terlalu mikirin ya dia masuk ke sawah irigasi apa sawah tada hujan karena skornya sama aja tiga. Ini tiga. Terus sungai, sungai itu masuknya ke tubuh air. Tubuh air lima. Tambak itu tiga. Lalu tegalan, semak belukar, perkebunan, permukiman, ini tegalan semua ya sampai habis ya. Tegalan nih kita jadiin padang rumput aja apa ya? Aku jujur lupa guys definisinya tegalan. Ntar di cross check lagi ya. Masuk ke semak belukar. Padang rumput salah.
Tegalan tuh apa sih? Wait, coba kita buka AI. Lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan bergantung pada air hujan merupakan salah satu bentuk pertanian lahan kering. Oh, tegalan itu pertanian lahan kering. Tapi dia bukan hutan ya. Lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tahunan. Oke. Agak susah nih. Sawah pertanian, semak belukar rawa enggak. Kita masukin ke kebun aja ya. Soalnya padang rumput, kalau padang rumput kan artinya dia tidak punya nilai jual ya. Jadi harusnya masukin aja ke perkebunan dua. Karena dia masuk ke pertanian tanaman semusim. Oke, udah, skor udah. Sekarang kita yang belum adalah vegetasi. Mana vegetasinya nih? Remark. Vegetasi itu tadi remark ini ya. Tadi aku geser guys, lupa. Oke, ini ada yang kosong. Ini coba kita short dulu, kita susun. Kita ke vegetasi. Savana, savana, mangrove, hutan, 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 hutan semua ya guys. Tegalan ini kan masuknya ke perkebunan ya, tanaman perkebunan. Tema vegetasi, tema rawa air, tepian sungai, hutan, hutan pegunungan, hutan pantai. Wait, kita skip aja dulu ini. Ini yang kosong. Kita bisa patokan sama penggunaan lahan ya. Ini yang kosong-kosong, mana di penggunaan lahannya tegalan, permukiman. Wah, macem-macem dah pokoknya. Ada dia jadi sawah, harusnya vegetasinya sungai. Sungai pun ini ada tepian danau, tepian sungai nih vegetasi. Ya udah ini karena dia di penggunaan lahan di penggunaan lahan yang wait, penggunaan lahannya kita geser ya. Penggunaan lahannya itu sungai. Mana nih? Jadi untuk vegetasinya kita kasih dia ini vegetasi tema tepian sungai. Skornya 3. Ini ini. Aku langsung scoring aja ya. Ntar tapi di kalian penamaannya tolong diatur lagi. Terus ini ada industri. Di industri ada vegetasi apa coba? Savana. Yang sekiranya masuk akal lah. Nggak mungkin di industri ada hutan ya. Kalau kita pikir-pikir mangrove juga nggak mungkin. Savana, savana lahan kering pamah. Ini savana lahan kering pamah aja kita asumsikan skornya 2. Gitu ya guys. Karena ini kondisional sebenarnya. Yang ada di pedoman ini juga belum tentu ada di kawasan kita masing-masing meskipun ini ada di Pulau Jawa gitu loh. Ini ada hutan produksi, batuan, batuan, batu gamping, hutan batu gamping. Apa nih hutan pamah? Ya Allah. Oh, hutan pamah itu adalah hutan yang ada di lahan milik rakyat. Berarti pemiliknya pribadi ya. Ini kan hutan produksi. Bisa jadi sebenarnya. Coba. Aduh, agak jarang-jarang nih. Embung dulu lah, embung atau empang, tepian danau. Hmm, embung nih kita asumsikan apa ya? Agak PR juga nih. Tepian danau. Danau bukan embung tapi.
Ya udah kita asumsikan aja ini danau ya. Vegetasi tema tepian danau. Empat. Empat. Terus ini masih ada sungai lagi. Sungai tadi itu adalah tiga. Permukiman. Yang ada di permukiman kita anggap aja ini yang dua, savana lahan kering pamah. Sawah apa ya? Sawah ya. Savana kering pamah juga lah. Ini aku supaya cepet ya. Udah mau maghrib juga BTW. Ini Danau Embung aku anggap aja eh berapa tuh? Empat. Supaya kita cepet ke scoringnya. Ini anggaplah tiga. Skornya kan satu, dua, tiga, empat sampai ya sampai empat aja. Jadi nggak mungkin ada muncul skor lima di sini ya. Kita anggaplah dia empat, tiga di tiga. Ini aku ngaur aja ya supaya cepet ya. Yang kosong-kosong ini sampai tambah guys. Ntar kalian pinter-pinter baca datanya deh. Hmm, ini dua, bobotnya 0,12. Jangan lupa dibobot ya. 0,12. Terus yang nggak kosong ini ada padang rumput ya. Padang rumput itu wait mana? Oh, bangunan industri. Hah? Masa vegetasi bangunan industri, guys? Ya, kita asumsikan aja kalau yang di bangunan industri, lahan-lahan terbangun kayak permukiman tuh ini aja ya, savana lahan kering tanah ya. Ini juga padang rumputnya nggak jelas ya. Nggak ada padang rumput di sini. Hutan semua. Kita samain aja dua. Ini perkebunan juga. Soalnya pamah itu pengertiannya adalah lahan milik rakyat. Artinya kan kepemilikannya pribadi. Wait, kita charger dulu guys. Baterainya habis. Dua. Hmm, sawah, danau, muson, air tawar. Kayak nggak ada gitu yang sawah ya. Hmm, ini udahlah kita semak belukar nih juga nggak jelas ya. Dua juga tambak, air tawar. Ini tambak ntar kalian informasi dari survei ya. Itu hmm, tapi kok ini rawa ya? Tambak kan biasanya air tawar ya. Jadi ya udahlah kita asumsikan aja yang empat ini rawa air tawar. Pasti dua, empat. Lah ini ada hutan tanah kosong.
Ya bener, sungai, kebun, sawah. Agak PR juga ya. Masa kita kasih nol sih? Bentar. Wait, aku agak lupa nih. Tanaman campuran. eh Coba aku tanyain Pak Bobi ya, karena mesti beliau kan lebih expert, kocak. Lebih expert dalam membaca data ini. Tanah kosong, skornya gimana? Coba tanaman campuran. Tanaman campuran ini lebih ke kebun juga. Biasa kan di kebun lebih banyak ke semak-semak ya. Ini supaya nggak error, kita jadi satu aja. Jadi anggaplah tanaman campuran ini yang ini, muson pamah, savana muson pamah 2. Hmm, 2 guys. Oke, sudah dibobot juga 0,12. Kenapa belum deh? 0,12. Kok? Hmm, nah, udah. Kok 0 ya, tetepan ya? Ya, beginilah arcis, guys. 0,12. Banyak errornya ya. Oke, nggak bisa diisi. Kita hapus aja dulu. Kita buat yang baru. Bobot vegetasi. Double. 0,12. Nah, oke, ini baru bisa. Nah, kita buat lagi satu kolom itu buat total. Atau mau dikasih nama sesuai jasa lingkungannya. Penyedia, kayak masih bisa di penyedia air. Ini double lagi. Oh, nggak bisa. Penyedia A. Kalau gitu, sedia air. Buat kita totalnya. Nah, ini untuk notalinnya, kita pakai rumus yang tadi, skor kali bobot per SHP-nya. Gampang, guys, sumpah. Ini dalam kurung, ini skor bentang alam tadi, terus dikali ini bintang kali bobotnya, tutup kurung, ditambah skor ini dalam kurung lagi ya, dikali sama bobotnya, terus ditambah tutup kurung skor vegetasi dikali sama bobot vegetasinya. Ini make sure nggak ada yang salah. Ini udah nih, udah semua. Ini perlu gini nggak ya? Coba, oke. Nggak perlu pakai tanda petik ya, kalau hitung-hitungan. Nah, udah keluarlah hasil skornya, guys. Ini kita lakukan pembulatan juga ya, karena kan kalau kita lihat dari PPT, oh enggak, bukan dari PPT ya, tapi dari pedoman, itu tuh skornya kan 1, 2, 3 gitu kan. Duh, aku tuh agak susah di kalau share screen.
Oh wait, ini aku udah nggak pakai lagi. Ini kalau kita lihat PPT, kita pakai PPT aja ya. Nah, nih, ini ada satu, ada angka mulainya dari satu ya. Sangat rendah itu klasifikasinya dari satu. Nah, ini kita bulatkan aja yang 0,7 tadi itu kan ada kan. 0,7 pokoknya yang di atas 0,5, perhatiin ya yang di atas 0,5 itu kita jadiin satu. Skornya satu. Nah, ini sampai ini ya 0,84 ini. Kok nggak ke shift sih? Ini kita field kalkulator, kita ganti satu untuk totalnya. Karena dia di atas 0,5. Udah, terus kita buat satu kolom lagi, keterangan, aja. Kepanjangan tuh dia nggak mau mesti. Just link. Ini teks. Karena kita mau ngasih dia sangat rendah atau rendah kayak gitu kan. Tadi tuh 1 sampai 1,81 itu sangat rendah. Ini aku coba pakai foto pakai HP lah. 1 sampai 1,81. Oh, ini mentok 1,8. Ini adalah sangat rendah, sangat rendah. Terus 1,81 sampai 2,6. 2,6 itu rendah. 2,6 ya terakhir. Agak juling juga ya. 2,8 semua nih. Oh ini. Terakhir ini 2,4. Itu kita klasifikasikan menjadi jasa lingkungan penyedia air yang rendah. Terus dari 2,6 sampai 3,4 itu sedang. Kita lihat coba sampai 3,4 ya guys. Ini nih 3,4. 3,48 sebenarnya udah masuk yang tinggi ya. Karena kan ini belakang komanya 8. Udah lebih di atas 5. Berarti harusnya ini 3,45 which is itu masuk ke tinggi yang 3,4 sampai 4,2. Jadi sampai ini ya. Kalian harus hati-hati untuk membulatkannya. Ini sedang, sedang sudah azan. Terus ini 3,41 sampai 4,2 itu masuknya tinggi. 4,2, 4,2. Oke, ada nih 4,2 guys. Pas itu tinggi dan sisanya adalah sangat tinggi. Oke, nah yang kita pakai adalah ini. Oke, 10 menit lagi. Keterangan jasa lingkungan. Itu yang akan kita layout. Jadi, aduh ya Allah. Jadi ini kita simbologi langsung. Terus kalian layout pakai layout peta studio juga nggak apa-apa. Ini
keterangan jasa lingkungan. Oke, ini udah. Em, ini saranku pakai yang gradasi ya, sesuai PPT ini. Nih, warna-warna ini. Merah ke hijau, jadi yang sangat tinggi itu hijau. Ini urutin dulu, ini sangat tinggi, terus ini tinggi, terus sedang. Oh, bentar ya guys, ini kita lanjut dulu. Sedikit lagi soalnya. Yang ini, nah, ini yang nanti akan di layout. Oke, terus jangan lupa untuk laporan, eh, kita harus kalkulate geometri. Ini, coba aku agak bingung ya, ini banyak. Ini shape area, diklik kanan, calculate geometri, ini area hektar. Nah, ini kecamatan-kecamatan yang kosong juga harus dilihat. Nggak boleh ada yang kosong. Nih, dilihat. Ntar kalian masukin SHP batas administrasi yang kecamatan. Nih, ntar kan aku udah coba blok nih supaya jadi biru. Ini anyway kalau di blok lagi bisa jadi kuning. Tapi jangan kuning deh. Kan soalnya ininya warna kuning juga ya. Biru aja. Nggak kelihatan guys dia di mana. Oh ini nih. Ini ntar kalian lihat masuk kecamatan mana. Misal dia masuk ke kecamatan Trangkil misalnya ya. Ntar di ini kecamatannya diisi ya. Ini misal yang ini Trangkil, yang atas Trangkil, yang bawah beda kecamatan tuh diisi. Jangan sampai ada kecamatan yang kosong, oke? Terus nanti udah selesai gitu, ini tolong di clear selected feature, terus di Arch Toolbox. Bentar, agak lama ya Archis ya. Aduh ya Allah, lama banget. Ini pakai conversion tools, Excel, tabel to Excel, SAP jasa lingkungannya dimasukin, ntar di ekspor. Ini kalau aku ekspor nggak akan kesimpan sih. Jadi biasa aku pakai QGIS. Gitu ya guys. Ini untuk penyedia air. Dan di sini jasa lingkungan ada 7. Ada 7 jasa lingkungan dengan teknis yang sama. Mungkin nanti aku nggak ngerti, tapi kayaknya kalian pemetaan dipegang beberapa orang ya. Nggak semua yang megang pemetaan kan, tapi karena ini banyak ya, ada 7 jasa lingkungan dan ribet juga bagian ngasih skornya karena harus baca data segala macem. Saran aku mending dibagi aja. Tiap kelompok dibagi, entah 4 orang yang ngerjain peta, sisanya ngerjain laporan, bisa. Untuk format laporannya, coba aku kirimin laporan cutting ya. Nggak harus Word kok. Bisa pakai Canva juga buat kerjain bareng itu juga bisa. Ini nanti tinggal di layout aja guys. Di layout, terus di layout sesuai, wait mana ya, ASDL. Kalau pelayoutan itu yang penting ini ya, keterangannya keluar. Ini aku contoh yang Blora. Menurut aku bagus sih petanya. Nih. Dan sebelum ke sini itu better kalian untuk yang kurangnya dari Blora ini adalah dia tidak membahas per SHP-nya. Ini kalau kita lihat, ini kita bahas laporan ya. Aku bantu di laporan juga. Tolong diperhatiin supaya nggak bingung. Ini kata pengantar, pendahuluan, ini tuh langsung ke jasa lingkungannya. Sedangkan kan kita punya 3 bahan tadi. Kita punya SHP penggunaan lahan, bentang alam, sama vegetasi yang kita
scoring gitu. Nah, mending saran aku setiap SHP itu dibahas aja, dibuat layout petanya, pakai layout peta studio juga nggak apa-apa, tinggal diganti judul atau judulnya ditambal juga bisa. Itu kan yang bagian kan biasa studio satu lalala itu bisa ditambal gitu loh, diganti praktikum ASDL. Jadi kalian nggak layout peta aja lagi. Itu menurutku itu penting untuk ditambahkan ya di daftar isi ini. Jadi ntar sebelum kondisi jasa lingkungan penyediaan air nih kayak ada bentang alam, penggunaan lahan, vegetasi gitu. Ntar dibahas aja vegetasi yang dominan apa, kecamatan mana kayak gitu. Nah, ini kita langsung ke petanya. Wow, 4 menit lagi. Nah, ini dimunculin aja keterangannya sangat rendah. Terus ini layoutnya juga ya biasalah ini terlalu rapat ya guys, jangan rapat-rapat. Nah, ini tabelnya jangan lupa. Terus pembahasannya. Terus eh nih kalau dilihat ya, dia itu ini peta udah jadinya yang tadi kita udah totalin, yang pakai kita kali-kaliin tuh skor bobotnya itu petanya yang ini, tapi mereka tuh ngebahasnya juga peta tutupan lahan penyediaan air nih. Jadi per peta penutupan lahan. Nih terus mereka scoring. Nih di keterangannya ada muncul scoringnya. Embung skornya 5, hutan skornya berapa kayak gitu. Ini juga perlu buat nambah keterangannya ya untuk pendetailannya. Kemarin aku tuh nggak kayak gini laporanku. Aku jadi laporanku tuh langsung ini dan itu agak nilainya agak turun nilai praktikumku. Jadi ini perlu juga peta bentang alam gitu. Jadi ntar orang itu langsung aja, misal dari 7 jasa lingkungan, satu orang yang ngerjain peta 4 orang, ntar langsung dibagi aja. Oh, satu orang megang 2 peta atau tiga, ada satu orang ntar yang 3 peta gitu kan. Eh, wait. 4 berarti dua. Iya benar, ada yang 3 ntar kan. Nah itu sekalian yang ininya, sekalian layout dan buat tabel peta vegetasi, peta bentang lahan, dan peta penggunaan lahannya gitu guys. Untuk di laporannya. Kayak gitu. Ya udah sih itu aja dari aku. Ntar aku cuma nyontohin satu ya. Karena semuanya teknisnya sama. Cuman beda di bobot sama di skor gitu. Ada yang mau ditanyakan guys? UAS ya pengumpulannya. Cintanya Mbak, Yo, gimana? tadi kan ketiga ini kan bentang alam, vegetasi, sama Penggunaan lahan. penggunaan di Union kan. Unian. Terus habis itu di apa nanti di tabelnya ditambahin kayak bobot sama kelereng masing-masing itu nih kan. Bobot sama skor ya. Hmm. Soalnya kan tadi ketinggalan. Gimana? Jadi makanya Union Mbak, bukan Ya, internet. pakainya Unian. Oh, oke. Iya. Ntar paling Union yang agak ribet ada data yang hilang sih. Maksudnya yang kosong-kosong itu ntar coba dilihat sama simbologi sebelahnya dia masuk ke mana gitu, masuk ke penggunaan lahan mana gitu. Ya, seperti Iya. itu. Soalnya kalau kita Ini pakai intersect, ntar petanya bolong. belum tadi udah tak bawa lewat laptopku juga. Nah, tetap nggak bisa. Yang keluar Tetap. malah putih. Oh iya. Hmm. Waduh. Ya udah. Magelang ya. Ntar coba aku ngomong Pak Bobi ya. Ntar siapa tahu bapaknya punya alternatif lain. Tapi website selain dari website tanah air ada lagi.